salam jumpa pemirsa. Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini, Jumat 20 Oktober 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak bersama Agropolita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi pertama, pemirsa. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewai membuka kegiatan pasar murah dan juga bazar produk UMKM. Pameran ini berlangsung mulai 18 hingga hari ini 20 Oktober 2023 di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu untuk memeriahkan hari jadi ke-22 Kota Batu. Yang saya hormati PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewai membuka kegiatan pasar murah dan bazar produk UMKM. Pameran ini berlangsung mulai 18 hingga 20 Oktober 2023 di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu untuk memeriahkan hari jadi ke-22 Kota Batu. Pasar murah dan bazar produk UMKM adalah sebuah inisiatif untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di antaranya produk yang disediakan adalah beras, stabilisasi, pasokan, dan harga pangan. Dalam kegiatan pasar murah ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sementara di pasar UMKM, masyarakat bisa mendapatkan produk-produk unggulan khas Kota Batu. Dengan hal ini, hari jadi ke-22 Kota Batu tidak hanya menjadi momen untuk dinikmati oleh pemerintah, tapi juga untuk seluruh masyarakat. Ini bagian dari rangkaian hari jadi Kota Batu yang ke-22. Kalau kemarin upacara ada bayangan, hari ini kita menampilkan berbagai inovasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batu dari berbagai macam dinas, badan, bagian yang mempunyai inovasi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat.
kemudahan, kecepatan, efektif, efisien adalah hal yang penting di dalam melakukan inovasi. Maka outputnya ini agar masyarakat lebih mengenal bahwa pemerintah ini sudah semakin cepat, semakin efektif, efisien. Jadi mereka datang ke sini biar mengenal semua perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Batu. Jadi mereka itu punya mindset nanti, oh ternyata benar pemerintah itu sudah cepat melayani, sudah sangat baik di dalam memberikan untuk pelayanannya. Jadi tidak hanya kita omongkan, tapi kita buktikan di dalam pameran ini. Kedua, ada pasar, baik itu pasar murah maupun UMKM. Kita ingin dekat pada masyarakat. Selain ada inovasi, kita ingin ada jualan masyarakat yang bisa dibeli oleh ASN kita yang kebetulan ini tempatnya di Balai Kota. Supaya ASN kita bisa belanja, apakah itu beras, minyak, dan juga produk-produk UMKM yang bisa laku. Jadi perputaran ekonomi ini kita berharap dengan adanya ulang tahun ini masyarakat merasakan betul kehadiran ulang tahun pemerintah Kota Batu dengan ekonomi yang berjalan. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tim dari Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang menggelar pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan menggelar pengenalan dan juga pelatihan tentang aplikasi Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR pada tanaman hias. Pelatihan diikuti oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani wanita Desa Gunung Sari. Secara singkat, jadi yang Tim dari Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang kembali menggelar pengabdian kepada masyarakat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gunung Sari ini diikuti oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani wanita Desa Gunung Sari. Adapun pengabdian yang dilaksanakan kali ini adalah pengenalan dan pelatihan tentang aplikasi Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR pada tanaman hias. PGPR sendiri merupakan bakteri baik yang hidup di area perakaran tanaman yang berperan dalam peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman. PGPR juga memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan tanaman serta dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas pada tanaman. Secara umum, aplikasi PGPR berdampak baik bagi tanaman, termasuk tanaman mawar dan juga tanaman hias lainnya. Terlebih bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan PGPR ini sangat ramah lingkungan dan mudah didapatkan di sekitar rumah. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai ajang untuk menularkan ilmu dan membantu masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang muncul pada tanaman. Tentunya kegiatan pengabdian masyarakat ini disambut dengan antusias oleh seluruh peserta pelatihan. Hal itu ditunjukkan dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, mereka juga memperhatikan dengan baik materi yang telah disampaikan terkait bagaimana cara pengaplikasian PGPR pada tanaman hias. Maka dari itu diharapkan penerapan PGPR di Desa Gunung Sari ini dapat mewujudkan pertanaman yang sehat serta terhindar dari serangan organisme pengganggu, sehingga dapat meminimalisir penggunaan pupuk kimia yang memiliki dampak negatif pada lahan pertanian. Kenapa saya mengambil topik tersebut? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Desa Gunung Sari itu merupakan produsen tanaman hias khususnya bunga mawar. Sehingga dari situlah salah satu upaya pengembangan bunga mawar agar kualitasnya bisa ditingkatkan adalah dengan pendekatan penggunaan PGPR, yang mana itu harapannya itu bisa digunakan sebagai pengganti atau suplemen daripada pupuk organik. Dengan demikian apa yang kita harapkan itu nanti bisa tercapai, tentunya dalam kaitannya dengan menuju pertanian yang berlanjut dan ramah lingkungan. Dari Kota Batu, Violan Ivanca, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi mengenai simulasi pengamanan pada pemilu 2024 dari Polres Batu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivina Fahmawati, Bupati Mojokerto mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Batu ke-23 pada 17 Oktober tahun 2023. Semarak pembangunan dan peringatan ciptakan pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiat, penjabat Bupati Jombang. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang mengucapkan selamat Hari Jadi ke-22 Kota Batu tahun 2023. Semoga dengan pesona wisata di Kota Batu dapat menguatkan perekonomiannya, berkembang dengan penuh produktivitas, dan tentu masyarakatnya akan semakin sejahtera. Salam hormat dan bahagia dari kami, masyarakat Kabupaten Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi mengenai Pemilu Damai 2024 dalam persiapan menyambut pemilihan umum 2024. Polres Batu telah menggelar simulasi pengamanan yang melibatkan personil kepolisian, TNI, dan juga instansi terkait. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan juga tertib. Tim gabungan patroli dari Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan institusi terkait menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 mendatang di alun-alun Kota Batu. Kegiatan simulasi tersebut berlangsung di lokasi yang telah ditentukan yang mencakup tempat pemungutan suara TPS, pusat perhitungan suara, dan jalur evakuasi dalam skenario darurat. Dalam simulasi tersebut, personel kepolisian dan TNI terlibat dalam pengamanan dan pengendalian kerumunan yang mungkin terjadi di TPS, serta langkah-langkah penanganan situasi darurat. Kapolres Batu menyatakan bahwa simulasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapan pihak berwenang dalam menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi selama proses pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilu 2024. Pihak aparat keamanan ingin memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan damai dan aman, dan bahwa semua warga dapat menggunakan hak pilih mereka tanpa hambatan. Selain itu, kegiatan simulasi ini juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan keadaan darurat seperti kebakaran atau insiden kesehatan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Pemerintah dan aparat keamanan setempat telah berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan partisipasi warga dalam proses demokrasi. Dengan adanya simulasi ini diharapkan peningkatan tingkat keamanan dan penanganan situasi darurat yang akan menjadi kunci sukses pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Batu. Kita melaksanakan kegiatan simulasi, ya. Diiringi simulasi kegiatan untuk khusus personil yang dilibatkan ada 320 personil, ya, 320 personil dari personil Polri. Kemudian untuk linmasnya ada 2.188 personil.
Jadi untuk pola pengamanannya setelah dipetakan untuk TPS, kita tidak ada TPS yang rawan ya, yang kita miliki dari hasil pemetaan ke TPS kurang rawan, sehingga menggunakan pola 2 kori, kemudian 12 TPS dan 24 limas. Ya, itu pola yang akan kita gunakan. Nah, sehingga kita membutuhkan personil 320 dari Polri dan 2.188 personil dari Limas. Kemudian nanti juga selain kegiatan, tentunya tahapan-tahapan kegiatan tetap kita laksanakan seperti kampanye ya, kemudian pada nantinya tanggal 14 Februari itu akan dilaksanakan pencoblosan. Nanti H-1 kita sudah melaksanakan serpas ya, pergeseran pasukan ke masing-masing PPK ya, untuk melakukan pengamanan kotak suara yang sudah ditempatkan di PPK. Untuk pada saat hari hanya pagi jam 5 subuh itu akan digeser ke PPK. Diharapkan simulasi pengamanan pemilu ini adalah salah satu langkah penting dalam memastikan proses pemilihan umum berjalan lancar, aman dan terkendali dengan tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi warga negara. Dari Kota Batu, Yan Atif melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, diduga dendam sejak lama, pria asal Gondang Legi, Kabupaten Malang nekat bunuh tetangga. Pelaku berasumsi istrinya yang meninggal 8 tahun yang lalu karena disantet korban. Pria asal Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Tersangka SM 55 tahun diamankan karena telah membacok tetangga hingga tewas tidak jauh dari rumahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka dan korban merupakan tetangga dengan rumah berhadapan. Tersangka tega membunuh korban juga didam lama sejak 8 tahun yang lalu. Tersangka menduga istrinya yang meninggal dunia pada tahun 2015 lalu karena disantet korban. Awal mula kejadian pada Rabu 18 Oktober 2023, tersangka sudah mengintai korban di dekat rumah dengan membawa sebilah celurit. Ketika diketahui korban pulang dari istighosa menuju rumahnya, tersangka menghampiri dan membacok tepat di depan rumahnya. Saat membacok, yang pertama celurit tidak tajam dan korban sempat melarikan diri. Tersangka kemudian mengambil lagi senjata tajam di rumahnya dan menyerang lagi di tempat kejadian yang kedua yang berjarak 200 meter hingga tewas. Wakapolres Malang Wisnu Setiawan Kuncoro menjelaskan korban meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka akibat senjata tajam. Luka terbuka tersebut terdapat di leher punggung, perut, wajah, tangan, pantat, dan paha. Kalau yang bisa kita sampaikan ini merupakan dendam yang berlarut-larut. Jadi di tahun 2015 istri dari tersangka Samidi meninggal dunia. Dari meninggal dunia tersebut, dari tersangka atas nama Samidi berasumsi bahwa tetangga di depanlah yang melakukan praktek santet. Sampai dengan berjalan dendam itu tertumpuk-tumpuk sampai dengan di bulan September tahun 2023, tepatnya bulan lalu, pelaku memiliki keinginan untuk menghabisi korban dengan cara dibunuh. Dan kejadian pada hari Senin 16 Oktober, pelaku memiliki rencana dengan cara membunuh korban serta mempersiapkan alat pembunuhannya, yaitu berupa celurit. Tersangka bahwa yang bersangkutan melakukan dukun santet, namun demikian hal ini masih sebatas asumsi yang bersangkutan karena memendam perasaan dendam mulai dari 2015 yang mana istrinya meninggal. Yang bersangkutan memiliki asumsi bahwa itu ulah dari tetangga di depannya yang menjadi korban sebagai dukun santet. Namun yang bisa kita sampaikan bahwa pernyataan dukun santet ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang bisa kita sampaikan yang bersangkutan korban merupakan ketua RT
dan juga merupakan ustadz. Bersama tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 buah senjata tajam jenis celurit serta barang bukti lainnya. Saat ini tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Malang dan dijerat pasal 340 sub 338 KUHP, pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda pemirsa, karena usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi mengenai rapat paripurna dari DPRD Kota Batu. Tetaplah di Agropolita News. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Magister Kesehatan, penjabat Bupati Pasuruan, mengucapkan Dirgahayu Kota Batu ke-22 yang diperingati pada tanggal 17 Oktober 2023. Semoga lebih menambah spirit tersendiri bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Batu untuk selalu berinovasi yang berdampak. Kota Batu sejatinya harus semakin tumbuh dan berkembang dalam memaksimalkan pembangunan di segala aspek, mewujudkan masa depan gemilang. Selaras dengan tema peringatan Hari Jadi Kota Batu tahun ini, yaitu Pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman, di mana dalam memperluas wawasan Anda dan tetap menjadi orang terpilih nomor 2, juga sering digunakan dalam News Fakta dan Unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menghadiri rapat paripurna penyampaian Raperda tentang APBD tahun 2024. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu ini juga dihadiri langsung oleh anggota DPRD Kota Batu serta sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Yang kami hormati pimpinan fraksi
Mengawali sambutannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewai menjelaskan bahwa penyampaian Raperda APBD tahun 2024 merupakan tindak lanjut agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Batu berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batu yang telah mengagendakan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Batu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 ini. Penyampaian Raperda APBD tahun 2024 memiliki makna yang sangat istimewa karena waktunya hampir bersamaan dengan peringatan hari jadi ke-22 tahun Kota Batu yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023. Diharapkan melalui peringatan hari jadi ini dapat digunakan sebagai momentum untuk menumbuhkan semangat pengabdian guna mewujudkan cita-cita bersama dari para pendahulu dan pemimpin Kota Batu yang telah berjuang guna mewujudkan Kota Batu yang semakin sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan guna mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut adalah melalui proses penyusunan RAPBD yang akuntabel dan berkualitas serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini penting sebab pada hakikatnya APBD merupakan instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu harus terus berupaya untuk mewujudkan struktur APBD yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan real di masyarakat, sekaligus mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat melalui pendekatan penganggaran belanja daerah yang diorientasikan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 bahwa dalam proses penyusunan rancangan APBD setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan juga PPAS tahun anggaran 2024, maka tahapan berikutnya adalah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Yang kami hormati, yang mewakili Forkopimda dan Imam, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD merupakan dokumen penting pemerintah yang memuat prioritas-prioritas tahunan dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024. Dengan kata lain, anggaran dalam APBD merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan dan memiliki target pencapaian tujuan yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan yang demikian, maka penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan mampu memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah faktual yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah Kota Batu mengajak kepada semua anggota DPRD Kota Batu untuk bersama-sama membantu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketepatan dalam penetapan Raperda APBD tahun 2024. Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi berdasarkan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan tema tersebut, maka prioritas pembangunan diarahkan antara lain pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, serta pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Tetaplah di Agropolita News.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Batu yang ke-22 tahun 2023. Semoga dengan usia yang terus bertambah akan membawa semangat untuk mewujudkan Kota Batu yang semakin maju dan luar biasa dengan potensi wisatanya tentunya. Pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Menjemput Hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Agropolitan News. Dari dunia olahraga, ada pelatih Arema dukung pemain mudanya, Arkan Fikri, untuk mengembangkan bakat dengan bermain di luar Indonesia. Dirinya berpesan kepada pihak-pihak yang mendukung bakat Arkan agar tidak menaruh ekspektasi berlebihan pada pemain asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara tersebut. Pelatih Arema dukung pemain mudanya Arkan Fikri untuk mengembangkan bakat dengan bermain di luar Indonesia. Dirinya berpesan kepada pihak-pihak yang mendukung bakat Arkan agar tidak menaruh ekspektasi berlebihan pada pemain asal Serdang Bedagai tersebut. Bakat istimewa Arkan Fikri menarik minat dari beberapa klub untuk menawarinya abroad ke liga luar Indonesia. Performanya yang apik disebut-sebut cocok untuk iklim sepak bola di Korea Selatan, Jepang, bahkan Eropa. Menanggapi hal ini, pelatih Arema FC mengatakan penting bagi pemain muda untuk mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Liga yang lebih baik akan membantu mengoptimalkan bakat pemain terus berkembang. Namun pelatih menambahkan ekspektasi berlebihan, adaptasi yang buruk dan mentalitas yang lemah justru bisa berbalik menjadi kendala. Arkan Fikri harus bisa mengatasi itu semua jika ingin menyetel di kancah sepak bola yang lebih tinggi. I think that it's also important for the young players get out of this contest, you know, or this environment. Jadi penting juga bagi pemain muda untuk bisa keluar negeri. Because sometimes we create a lot of expectations with the young players. Kadang-kadang kita itu menciptakan ekspektasi yang berlebihan bagi pemain-pemain muda. Because sometimes they make the difference inside of the players of his age, you know. Ya, karena dia melakukan itu karena sama kelompok umurnya, gitu ya. When they get out of this contest, pada saat dia keluar dari zona umurnya dia itu, lingkungan umurnya dia itu, and they get out of this what we call comfort zone, dan pada saat dia keluar dari zona nyamannya dia, and go for abroad for another club, untuk pindah ke klub di luar negeri, you need to have a strong mentality. Itu perlu juga kekuatan mental untuk bisa keluar.
Nama Arkan Fikri menjadi sorotan setelah menunjukkan performa apiknya baik di klub maupun bersama timnas Indonesia. Bersama punggawa timnas, Arkan sukses mencukur Brunei Darussalam 6-0 dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Hasanal Bolkiah 17 Oktober lalu. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia memiliki banyak sekali bangunan-bangunan dan juga monumen yang menjadi landmark populer di berbagai wilayah. Landmark merupakan bangunan atau monumen yang ada di suatu tempat sebagai gambaran tempat tersebut untuk menjadi ciri khas masing-masing daerah. Dan inilah landmark terpopuler di Indonesia versi News, Fakta, dan Unik. Pemirsa, inilah fakta unik landmark terpopuler di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali bangunan-bangunan dan monumen ikonik yang menjadi landmark populer di berbagai wilayah Indonesia. Landmark merupakan sebuah bangunan atau monumen yang ada di suatu tempat sebagai gambaran tempat tersebut untuk menjadi ciri khas masing-masing. Dan pemirsa, berikut fakta unik landmark terpopuler di Indonesia versi News, Fakta, dan Unik. Monumen Nasional Jakarta. Monumen Nasional Jakarta biasa disebut dengan Monas atau Tugu Monas. Landmark Indonesia satu ini sudah lama menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia. Monas sendiri merupakan salah satu monumen yang dibangun untuk memperingati jasa para pahlawan Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan. Monumen ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Ciri khas dari landmark ini adalah lapisan emas yang membentuk kobaran api pada puncak Tugu megah ini. Jam Gadang. Jam Gadang adalah menara jam yang terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Landmark yang satu ini mengingatkan dengan landmark yang sangat populer di kota London, yakni Big Ben. Karena kemiripan tersebut, banyak turis domestik maupun internasional datang ke Bukit Tinggi untuk berfoto-foto di Jam Gadang. Landmark Indonesia yang sangat ikonik ini sendiri dibangun pada tahun 1926. Jembatan Ampera. Jembatan Ampera mempunyai arti amanat rakyat yang menderita, yang telah berdiri sejak tahun 1965. Jembatan besar yang gemerlap indah di malam hari itulah Jembatan Ampera landmark masyarakat Palembang. Jembatan yang menghubungkan kedua arah membelah Sungai Musi ini menjadi salah satu tempat favorit bagi turis domestik dan internasional untuk berfoto-foto, dan juga bisa menikmati angin sejuk di tepian sekitar Sungai Musi sambil memandangi keindahan Jembatan Ampera. Tugu Jogja. Tugu Jogja berlokasi di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo. Tugu Jogja yang kerap disingkat menjadi Tugu Jogja ini telah lama menjadi salah satu ikon dari kota Yogyakarta. Namun, landmark ikonik yang berdiri kini bukanlah monumen pertama yang berdiri di lokasi ini. Monumen yang berdiri kokoh saat ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah monumen sebelumnya yang bernama Monumen Golong Gilik. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan landmark paling ikonik di Indonesia yang terletak di Magelang. Pura ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang memiliki ratusan stupa, patung, dan relief yang mengelilinginya. Maka tak heran jika candi ini menjadi ikon Indonesia yang sangat populer. Dan pemirsa, itulah fakta unik landmark terpopuler di Indonesia versi News, Fakta, dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya pada edisi esok hari, Sabtu 21 Oktober 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agropolitan News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.